Hai semuanya, perkenalkan nama gue Andin. Gue salah satu mahasiswa Universitas Nasional semester 5, usia gue 22 tahun. Gue dibesarkan oleh single mom. Perasaan gue itu jujur senang banget. Sebenarnya bukan senang yang kayak bangga akan hal itu, enggak. Cuman maksudnya lebih ke apa ya, bangga ke nyokap gue nya. Nyokap gue tuh menurut gue sosok yang hebat karena nyokap gue udah menjadi single mom dari gue TK. Jadi dari TK sampai sekarang gue ngerasa gue berhasil dididik sama nyokap gue dan banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil dari nyokap gue yang cuman single mom. Halo, selamat siang. Nama saya Shana Novlin Teja, saya biasa dipanggil Nane. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen di UNAS, di Universitas Nasional, Prodi Sosiologi, FISIP. Dan saya memiliki 3 orang anak. Perasaan gue itu ya yang kayak tadi gue bilang, gue bangga sama nyokap gue karena nyokap gue itu apa ya, memainkan 2 peran gitu, sebagai nyokap sekaligus bokap juga. Kayak gue kadang nggak habis pikir aja kayak kok bisa nyokap gue sampai gue udah sebesar sekarang itu dia kuat gitu. Apalagi nyokap gue itu anaknya 2, gue anak pertama dan gue punya adik. Ngurus anak perempuan itu nggak gampang, gue tahu banget. Jadi perasaan gue lebih ke bangga. Terus banyak juga pengalaman yang gue dapetin dari nyokap gue dan pelajaran yang gue ambil dari nyokap gue. Jadi sebenarnya apa ya, kalau dibilang tuh gue dan nyokap gue tuh sama-sama mengambil pelajaran. Nyokap gue tuh ngambil pelajaran dari gue sebagai POV gimana sih jadi anak, perasaan anaknya, bla-bla segala macem. Dan kalau gue gimana nanti mungkin saat gue jadi orang tua, saat gue jadi ibu. Jadi gue tahu gimana berat dan susahnya nyokap gue memainkan 2 peran sebagai nyokap dan bokap sekaligus. Oke, saya memutuskan menjadi ibu yang bekerja itu sejak saya menikah dan alhamdulillah suami saya mendukung. Jadi sejak menikah sampai saat ini saya bekerja menjadi wanita yang berkarir dan itu adalah pilihan hidup saya. Karena saya menganggap dengan bekerja itu saya bisa mengembangkan potensi diri, bisa lebih mengaktualisasi diri, dan saya merasa lebih happy. Bukan berarti saya berkarir di luar rumah, saya bekerja terus saya melupakan tanggung jawab saya sebagai ibu. Saya dibantu gitu ya oleh suami, tentunya didukung dan juga dibantu oleh orang-orang di sekitar saya gitu ya. Sehingga saya merasa saya bisa maksimal bekerja dan juga maksimal dalam mengurus rumah tangga, khususnya mengurus anak-anak. Lalu saya juga memberikan contoh pada saat saya mengambil kuliah S3, waktu itu saya bersamaan pada saat saya menjabat sebagai anggota DPRD Kota Depok. Jadi waktu itu saya kuliah juga, bekerja juga, dan menjadi ibu juga gitu. Nah waktu itu tentu saja sangat hektik, tapi waktu itu saya bisa mengatur waktu dengan baik. Saya sering ya mendengar kalimat yang mengatakan bahwa ngapain perempuan kuliah tinggi-tinggi gitu kan, karena toh nanti akhirnya akan ke dapur juga. Nah ini sebuah statement yang saya sangat tidak setuju, karena saya menganggap justru karena kita perempuan kita harus berpendidikan tinggi. Kenapa? Karena nanti pada saat kita menjadi ibu, kita akan menjadi madrasah ula atau pendidik pertama anak-anak kita. Anak-anak kita itu akan menjadi generasi penerus selanjutnya gitu kan. Ada satu statement yang mengatakan bahwa if you educate a girl, you educate a generation. Ungkapan itu mengatakan bahwa pendidikan bagi seorang perempuan tidak hanya berdampak positif hanya pada dirinya sendiri, tapi juga memberikan efek kepada generasi selanjutnya. Jadi saya berkarir, saya bekerja, dan sekaligus saya sebagai ibu itu tidak lantas akhirnya saya menelantarkan anak-anak, tapi justru dengan bekerja saya merasa lebih happy, saya bisa maksimal menjalankan peran saya sebagai ibu.
sebenarnya mama sorry ya kalau nggak boleh dibongkar, cuman sebenarnya ada banget dan ini salah satu yang bikin gue jengkel. Mungkin apa ya, manusia kan nggak selalu bisa sendiri ya. Nyokap gue pun mungkin merasakan itu, apalagi di umurnya yang ya terbilang udah semakin tua gitu, semakin bertambah umurnya. Mungkin dia butuh sosok untuk nemenin dia, tapi sebagai partnernya dia gitu. Bukan, ya anak pasti nemenin, cuman mungkin dia butuh partner yang emang buat sandaran dia gitu. Jadi ada waktu itu nyokap gue sempat dekat sama orang dan ternyata nggak berjalan lancar. Jadi orang itu kayak memanfaatkan nyokap gue, duit nyokap gue. Jadi dia tuh ngambil lah, istilahnya ngambil, nipu semacam itu. Terus dia kabur. Nyokap gue berusaha buat ngambil balik haknya, tapi dia malah ngata-ngatain nyokap gue yang mengarah ke single mom ini, kayak ya lo tuh cuma sendiri, lo nggak bisa apa-apa, lo tuh bego, lo bodoh, apa segala macem kayak gitu. Dan itu bener-bener buat gue nggak terima. Bahkan gue itu sempet yang kayak pengen banget marah, karena kebetulan dia juga udah lumayan sering main ke rumah ya orang itu. Gue tuh pengen banget marah, tapi selalu ditahan sama nyokap gue, ditahan sama adik gue, dan gue juga nahan diri supaya takutnya malah terjadi apa-apa. Jadi gue lebih baik berusaha tenang, diam, dan gue minta nyokap gue untuk udah stop, nggak usah ditagih atau gimana pun itu, nggak usah kontak lagi daripada membahayakan keluarga ini gitu sih. Oke, kewalahan kalau saya jujur pastinya pernah lah ya. Namanya kita punya peran ganda gitu kan, pastinya kita merasakan kewalahan atau overwhelm gitu. Tapi tidak membuat saya putus asa. Jadi overwhelm iya, kewalahan iya, tapi tidak putus asa. Justru saya memberikan contoh kepada anak-anak saya bahwa dengan berjuangnya itu gitu ya, pada saat itu misalnya saya lagi kuliah, bekerja juga, terus sementara di rumah juga harus mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Di situ saya memberikan contoh tentang berjuang dan tidak putus asa, itu pertama. Terus kedua, saya juga memberikan contoh mengenai manajemen waktu, bagaimana kita bisa membagi waktu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Berarti apa yang gue harapin untuk nyokap gue ya kalau diputar kembali tuh mungkin ya ini untuk gue juga mungkin ya, kayaknya harus bisa lebih berpikir panjang lagi tentang apapun itu. Terus juga harus kalau menurut gue, dari pandangan gue dan yang sering gue bilang ke nyokap gue juga, gue nggak masalah dengan adanya orang baru di keluarga gue. Cuman gue minta yang utama adalah orang baru itu lebih harus sayang ke anak-anaknya. Jadi kayak ke gue dan adik gue dulu, itulah tujuan utamanya. Baru ke nyokap gue, baru ke keluarga. Maksud gue di sini adalah kan partner ya. Kalau cuman mengarahnya ke nyokap gue, tapi dia nggak menaruh perhatian ke gue dan adik gue dan untuk ke keluarga, itu sama aja yang ya menurut gue parasit aja jadinya. Jadi kayak buat apa lo ada di sini gitu. Jadi menurut gue sih lebih baik nyokap gue lebih berpikir panjang kalau misalkan mau bertemu partnernya yang baru kayak gitu. Oke, satu kalimat di Hari Ibu yang ingin saya sampaikan, karena Hari Ibu itu momennya kita bisa mengucapkan ke ibu kita juga kan, terus kita juga mendapatkan ucapan dari anak kita gitu. Nah, pertama saya ingin menyampaikan sesuatu yang mestinya saya sampaikan pada saat ibu saya masih hidup gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena ibu saya selalu ada. Jadi ibu saya itu dulu juga wanita bekerja, tapi pada saat punya anak-anak, ibu saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan mengurus anak-anaknya. Dan itu sebenarnya salah satu privilege yang banyak
yang menjadi dambaan anak-anak gitu ya. Jadi banyak anak-anak mungkin yang merasakan ibunya sibuk gitu kan. Sementara ibu saya tuh selalu ada gitu buat saya, dan saya nggak pernah mengatakan ini kepada ibu saya. Oke. Terus kalau untuk anak-anak saya, yang ingin saya katakan adalah saya nggak selalu ada untuk kalian gitu ya, untuk anak-anak saya, karena saya bekerja itu tadi. Tapi saya berusaha selalu untuk available secara emosional gitu kan. Kalau anak-anak sekarang kan bilang not available emotionally gitu kan. Saya mungkin not available physically, tapi saya selalu berusaha untuk available secara emotionally gitu. Dan saya selalu berusaha mendukung kegiatan anak-anak saya, dan selalu ada di saat hari-hari penting mereka seperti itu. Dan saya berpegangan kepada kalimat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya gitu. Jadi saya tentunya tidak bisa menerapkan cara ibu saya dulu mendidik saya gitu, karena zamannya sudah berbeda. Seorang ibu zaman sekarang nggak harus bisa 24 jam available buat anak-anaknya, tapi dia sudah menyiapkan anak-anaknya ini menjadi strong from home gitu kan. Karena seorang ibu zaman sekarang itu adalah seseorang yang harus menyiapkan anak-anaknya menjadi generasi selanjutnya yang lebih berkualitas, yang lebih baik gitu kan. Kalau misalnya ibu atau orang tua tidak bisa menyiapkan anak-anaknya menjadi SDM yang berkualitas nantinya, saya merasa bahwa itu adalah ibu yang gagal gitu ya. Jadi menurut saya itu, jadi kalimat di Hari Ibu ini untuk anak-anak saya, bahwa konsep strong from home itu sudah saya terapkan untuk anak-anak saya sejak mereka kecil. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal buat mereka dalam menyongsong masa depan. Pesan untuk anak-anak saya selalu mengatakan juga ke mereka bahwa I have many achievement in life, but being a mom is my greatest achievement ya. Jadi anak-anak saya itu adalah my greatest blessing, anugerah terindah dari Allah itu ya. Jadi nggak akan mungkin bisa ditukarkan dengan apapun, dan anak-anak saya itu juga adalah kekuatan saya gitu. Saya bisa kuat sampai saat ini juga karena anak-anak saya. Dan saya tentunya bukan ibu yang sempurna, tapi saya berterima kasih karena anak saya tidak menuntut gitu ya. Jadi selalu menerima saya apa adanya, dan hopefully selalu mencintai saya seperti saya mencintai anak-anak saya. Pesan untuk ibu-ibu di luar sana. Jadi gini ceritanya, waktu S3 itu saya kajian saya itu penelitian saya itu tentang penyelenggaraan kebijakan kota layak anak di Depok ya. Jadi waktu itu lokasi penelitiannya di Depok. Nah, karena kajian saya adalah tentang kesejahteraan anak, jadi saya banyak sekali membaca buku dan membaca jurnal ya gitu ya. Melakukan kajian tentang kesejahteraan anak dan bagaimana itu parenting dan lain-lain. Dan di situ saya menyadari bahwa membersamai anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka tuh sangat penting gitu. Sementara saya dulu itu kan terlalu saya pernah gitu ya, maksudnya, dan mungkin juga banyak ibu-ibu lain yang sangat mengagung-agungkan karir gitu kan, bekerja di luar rumah gitu. Itu sama sekali nggak salah, tapi sebenarnya lebih mulia itu adalah yang di rumah itu ya, maksudnya mendidik anak-anak itu jauh lebih mulia daripada misalnya bekerja di luar rumah. Dan tapi karena saya bisa menjalani dua peran itu sekaligus gitu ya, jadi saya bisa bekerja di luar rumah, tapi juga saya bisa menjadi ibu yang mudah-mudahan baik untuk anak-anak saya gitu kan. Jadi pesan saya buat ibu-ibu di luar sana, ya itu tadi gitu ya. Jadi jangan lupakan tanggung jawab kita sebagai ibu walaupun kita bekerja di luar rumah. Sebenarnya setelah kemarin April menghubungi saya untuk jadi narasumber di sini ya, We Need to Talk ini, terus saya jadi merefleksi karena kebetulan ibu saya 2 minggu yang lalu meninggal. Baru tersadar bahwa saya tuh nggak pernah bilang terima kasih buat ibu saya.
karena dia sudah sudah mengorbankan gitu ya, give up pekerjaannya, karirnya untuk mengurus saya dan kakak adik saya gitu. Jadi saya bertiga itu, saya tiga bersaudara perempuan semua, dan ibu saya selalu ada membersamai kami dalam masa tumbuh kembang kami. Jadi dari mulai saya sejak lahir sampai saya menikah gitu kan, ibu saya selalu ada, dan itu yang menurut saya sangat luar biasa. Sebuah pengorbanan, karena ibu saya juga adalah seseorang yang berpendidikan gitu kan. Dia bisa punya pilihan untuk bekerja di luar rumah, tapi dia memilih untuk tidak bekerja dan mengurus anak-anak, dan itu menurut saya sangat luar biasa dan privilege banget ya buat saya dan kakak adik saya. Dan saya itu belum sempat mengucapkan terima kasih kepada ibu saya. Jadi mudah-mudahan ibu saya mendengar sekarang. Oke, sebenarnya untuk Mama, Andin mau terima kasih banyak karena Mama udah lahirin Andin, udah ngebesarin Andin sampai saat ini, udah ngasih banyak kasih sayang dan cinta ke Andin dan Ade. Andin minta maaf kalau Andin sering ngeyel kalau dibilangin, masih suka debat sama Mama dengan nada yang tinggi. Dan untuk anak-anak di luar sana yang sama seperti gue, mamanya single mom, kalian jangan berkecil hati. Kalian harus bangga sama mama kalian, karena mama kalian itu sosok yang sangat hebat, sangat kuat, karena mama kalian itu memainkan dua peran sekaligus, yang mana itu nggak gampang, itu berat banget. Jadi tolong sayang terus sama mama kalian. Selamat Hari Ibu.